Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan mini riset kami yang berjudul tentang analisis efisiensi teknis faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Salsabila Atika Febrianti dengan NIM 200321100017. Kemudian yang kedua ada Safir Dalula Hamida dengan NIM 200321100049. Kemudian Robiatul Khairun Nisa dengan NIM 200321100067 dan saya sendiri Muhammad Novian Subandi dengan NIM 200321100079 dan yang terakhir yaitu Ilmanus Syifa dengan NIM 200321100119. Untuk pembahasannya yang pertama yaitu pendahuluan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, di mana Jawa Timur ini mengalami penurunan produksi padi pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020, produksi padi di Jawa Timur ini sebesar 9.944.538 ton. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 9.789.587 ton. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 9.526.515 ton. Di sini pada tahun 2020 sampai dengan 2022 produksi padi di Jawa Timur selalu mengalami penurunan. Kemudian permasalahan yang kita ambil yaitu di mana permasalahan ini terjadi sama halnya dengan kondisi pada Jawa Timur. Pada produksi padi di Desa Gili Timur terkadang mengalami penurunan dan juga terkadang mengalami stabil dan juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas padi di Desa Gili Timur. Sehingga tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi produksi usaha tani padi di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya untuk metode penelitian ini dilakukan di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil survei, observasi, dan wawancara langsung kepada petani Gili Timur. Analisis data yang digunakan yaitu analisis fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic dengan menggunakan parameter MLE. Untuk input atau variabel yang digunakan bisa dilihat di slide ini, dan perhitungan persamaan produksinya juga bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, karakteristik sosial ekonomi petani di Desa Gili Timur. Untuk mengetahui kondisi petani didasarkan pada umur petani, tingkat pendidikan, dan pengalaman bertani. Berdasarkan karakteristik responden dapat diketahui bahwa petani masih termasuk ke dalam umur produktif dengan rata-rata sebesar 57 tahun. Kemudian tingkat pendidikan petani di Desa Gili Timur ini masih tergolong rendah dengan rata-rata 9, di mana banyak dari petani di desa ini yang hanya menempuh pendidikan sampai sekolah SMP. Padahal tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman kognitif para petani dalam berusaha tani. Selanjutnya, pengalaman bertani juga akan mengalami pengaruh pada tingkat pemahaman serta pengalaman para petani di dalam pengelolaan usaha tani. Pengalaman bertani petani di desa ini memiliki rata-rata 27 tahun, yang mana petani sudah cukup memiliki pengalaman. Pengalaman bertani dapat membantu petani dalam menjadi lebih baik pada saat penggunaan input produksi agar mendapatkan output produksi yang maksimal. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan MLE fungsi produk frontier padi variabel X. Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bahwa luas lahan, benih, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja memiliki hubungan positif terhadap produksi. Jika terdapat penambahan input yang ditingkatkan 1%, maka produksi akan meningkat sebesar koefisiennya. Sedangkan pada pupuk urea menunjukkan pengaruh negatif. Jika pupuk urea ditingkatkan 1%, maka produksi akan menurun sebesar 0,10. Pupuk urea berpengaruh negatif sehingga menurunkan produksi padi karena penggunaan pupuknya tidak
cepat atau dalam jumlah yang berlebihan, dan akan berpengaruh dalam produktivitas padinya. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan pada produksi padi di Desa Gili Timur ini yaitu luas lahan dengan taraf kesalahan 5% dan tenaga kerja dengan taraf kesalahan 10%. Namun faktor-faktor yang berpengaruh tidak signifikan adalah benih, pupuk urea, pupuk ponska, dan pestisida. Slide ini menjelaskan tentang variabel Z. Terdapat 3 variabel Z yang digunakan, yaitu umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman bertani. Dapat dilihat pada tabel jika umur dan tingkat pendidikan memiliki nilai koefisien negatif, yang artinya semakin tinggi umur dan semakin tinggi tingkat pendidikan dapat menurunkan inefisiensi atau dengan kata lain dapat meningkatkan efisiensi teknis pada usaha tani padi di Desa Gili Timur. Sedangkan pada pengalaman bertani memiliki nilai koefisien positif, yang artinya pengalaman bertani dapat meningkatkan inefisiensi atau dengan kata lain dapat menurunkan efisiensi teknis pada usaha tani padi di Desa Gili Timur. Pengalaman bertani dapat meningkatkan inefisiensi karena pengalaman yang sudah dimiliki oleh petani-petani sebelumnya masih belum terdapat pembaharuan pada ilmu-ilmu, baik itu ilmu usaha tani ataupun ilmu-ilmu bertani lainnya. Pada tabel T rasio dapat dilihat jika ketiganya menunjukkan tidak memberikan nilai yang signifikan terhadap produksi usaha tani padi di Desa Gili Timur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran tingkat efisiensi teknis usaha tani padi di Desa Gili Timur. Di sini kami menggunakan tingkat efisiensi kurang dari 0,8 dan lebih dari sama dengan 0,8. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui rata-rata efisiensi teknis usaha tani padi di Desa Gili Timur adalah 0,79. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa usaha tani padi di Desa Gili Timur tidak efisien secara teknis. Persentase terbesar adalah tingkat efisiensi teknis lebih dari sama dengan 0,8 yaitu mencapai persentase 70%. Nilai efisiensi teknis terkecil sebesar 0,35 dan nilai efisiensi teknis terbesar yaitu 0,94. Pada rata-rata tingkat efisiensi teknis tersebut dari hasil kombinasi antara faktor produksi yaitu luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja. Kemudian pada hasil penelitian dengan judul Pendekatan Stokastik Frontier pada Efisiensi Teknis dan Ekonomi Usaha Tani Padi di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan peneliti Rahmawati et al. Tahun 2022. Diperoleh hasil jika pada variabel X yang memberikan pengaruh terhadap produksi padi adalah luas lahan sebesar 5%. Nilai rata-rata efisiensi teknisnya jauh lebih kecil dari nilai rata-rata efisiensi di Desa Gili Timur yaitu 0,55. Hasil dari penelitian tersebut hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gili Timur, di mana luas lahan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi hasil produksi usaha tani padi dan usaha tani padi masih belum efisien secara teknis. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu berdasarkan hasil dari analisis yang diperoleh yaitu faktor yang mempengaruhi usaha tani produksi padi di Desa Gili Timur yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh tidak signifikan adalah benih, pupuk urea, pupuk ponska, dan pestisida. Untuk saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu yang pertama mengoptimalkan dalam penggunaan tenaga kerja yang disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki. Kemudian, memperhatikan penggunaan pupuk sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan diharapkan adanya pelatihan tentang pertanian untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan petani tentang usaha tani produksi padi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.